Beginilah kebakaran hebat yang terjadi di gedung Keling Tower pada pukul 10.00 pagi tadi. Dari luar gedung, api berkobar membakar sisi luar bangunan dari lantai 7 hingga lantai 16. Dibakar apa sengaja ya? Asep sama Ado. Sontak situasi ini membuat karyawan pengunjung gedung panik dan berupaya menyelamatkan diri. Proses evakuasi berjalan dramatis karena tidak terdengar alarm dan kondisi lift yang mati. Di mana kita sudah selesai proses akad nikah sebenarnya, sedang prepare untuk persiapan resepsi di jam 11. Cuma pas pada saat prepare resepsi tersebut di jam 10 itu ada yang melihat sih sebenarnya bahwa ada kejadian, kayaknya ada kebakaran ini gitu kan, dan akhirnya langsung diarahkan untuk semua tamu untuk keluar gedung karena kita melihat api tersebut semakin besar sih pada saat itu. Belum karena panik ya, karena kan saya harus menyelamatkan keluarga saya dulu. Setelah selamat, saya baru tenangkan diri. Karena tadi itu sama sekali lift mati, langsung kita dari lantai 5, bayangin, pakai tangga. 5 apa 4 sih Pak? Sorry Pak. Saya acara di 5. Oh 5. Di lantai 7 itu sudah ngepul. Jadi sebelum ada kebakaran, apakah ada tanda-tanda tertentu atau semuanya sebetulnya berjalan secara normal Pak? kita normal-normal aja. Orang udah mau diacarai adat, tapi sampai di gedung itu kok nggak ada. Woi, kebakaran itu nggak ada. Dan alarm pun nggak bunyi, sehingga kita itu nggak ada ya untuk tawe-tawe, woi kebakaran nggak ada. Tim pemadam menurunkan 100 personil dengan 22 unit. Pemadaman berhasil dilakukan, di mana sumber api diduga berasal dari salah satu restoran di lantai 7. Informasi awal yang kami terima tadi dari restoran lantai 7. Cuma titik api dari sebelah mana itu sedang penanganan polisi, sedang dengan polisi. Sejauh ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Korban luka bakar sebanyak 3 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, kebakaran yang melanda gudang kertas milik PT Enggal Subur yang terletak di Jalan Kudus di Kudus Pati hingga pagi hari belum berhasil dipadamkan. Hal ini dikarenakan tingginya tumpukan kertas membuat api terus menyala. Pabrik kertas yang berada di Jalan Kudus Pati, tepatnya di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kudus, mengalami kebakaran hebat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi api belum berhasil dipadamkan. Sejumlah 20 lebih mobil damkar dikerahkan. Petugas mengaku mengalami kesulitan dalam pemadaman karena tingginya tumpukan kertas membuat api sulit dijinakan. Selain itu, atap gudang dari bahan seng yang roboh sehingga sulit menyemprotkan air ke titik api. Selain merusak bangunan gudang, api juga menghanguskan bahan kertas sebanyak 35.000 ton. 11.30 kami langsung meluncur, itu dibantu dengan 4 pemadam pemukul dari swasta maupun dari kabupaten. Terus sampai sekarang bertambah dari rekan-rekan yang lain untuk membantu suplai air. Dan itu salah satu kesulitan juga karena hidran dari PT tersebut terbatas, dan juga untuk suplai airnya itu juga terbatas untuk armadanya. Selain isi gudang yang berisi kertas gulung siap kirim, dalam kebakaran ini juga ditemukan sejumlah sepeda motor milik karyawan yang ikut terbakar. Terjadinya apa, kenapa belum tahu sampai sekarang. Itu awal diketahuinya bagaimana Pak? Diketahui ada api melebar. Sumbernya dari sini? Mana? Sumber api itu dari sini Pak? Dari sini. Terus setelah itu melebar tiba-tiba? Melebar tiba-tiba terjadi apa, kendalanya apa belum tahu sampai sekarang. Awal yang mengetahui itu security atau pekerja Pak di sana Pak? Yang betul security ini. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting di gudang penyimpanan kertas. Kerugian ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Sekitar 2 hektar hutan jati di Bojonegoro, Jawa Timur terbakar disebabkan api dari mobil yang terbakar di pinggir hutan, lalu menyambar dedaunan kering hingga kebakaran meluas.
Kebakaran hutan jati ini berada di kawasan Rayon Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Bojonegoro. Cuaca panas serta banyaknya daun jati kering yang rontok membuat api cepat membesar. Kebakaran disebabkan oleh mobil jenis Hilux double cabin yang terbakar di pinggir kawasan hutan di Jalan Poros penghubung Kecamatan Dander dan Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Lalu api menyambar daun kering yang rontok hingga meluas. Sejumlah petugas dari RPH Grogolan beserta warga terlihat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, seperti dengan ranting beserta daun jati yang masih hijau, sebelum petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran beserta 2 personel dikerahkan ke lokasi. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 2 hektar. Kenapa Mas ya? Itu loh mobil Pak. Oh, kena mobil. Ya. Kena. Buatnya mobil itu terbakar sampai ke depan sini. Kira-kira berapa luasnya ini, Mas? Kebakaran mobil diduga akibat arus pendek listrik, namun seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Aparat gabungan diserang kelompok orang tak dikenal saat mengevakuasi sejumlah korban ricuh di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Puluhan bangunan terbakar akibat kerusuhan yang terjadi. Penyerangan terhadap aparat gabungan terjadi saat personel melakukan pengamanan Bandara Moanemani. Saat bersamaan datang kelompok massa yang melakukan penyerangan kepada petugas saat mengevakuasi korban terkena panah. Massa menghujani anggota dengan anak panah dan batu serta melakukan pembakaran 1 rumah warga. 3 personil aparat gabungan terluka akibat serangan tersebut. Berdasarkan data sementara yang diperoleh, sebanyak 69 bangunan terbakar akibat kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiai. Hingga kini aparat keamanan masih melakukan pengamanan di sekitar Dogiai untuk mencegah massa melakukan tindakan anarkis. Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devahiri telah mengerahkan 1 proton Brimob dari Nabire untuk membantu mengendalikan situasi. Nah, saya berharap ini tidak berkelanjutan. Saya telah memerintahkan untuk Brimob dari Nabire untuk segera merapat ke Dogiai, mengambil langkah-langkah cepat penanganan supaya tidak berkembang kemana-mana. Kondisi keamanan saat ini berangsur kondusif, namun kerugian material akibat kejadian itu belum diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk memperbarui informasi mengenai apa yang terjadi di Papua pasca serangan oleh orang tak dikenal, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Selamat sore, Pak Beni. Ya, selamat sore dan selamat malam waktu Indonesia bagian timur ya. Iya, malam hari ini dan pemirsa iNews. Malam hari ini apakah sudah terkendali utamanya di Dogiai? Ya, benar sekali, hingga petang hari ini situasi sudah dapat dikendalikan. Artinya tidak ada susulan kerusuhan dari yang sebelumnya, demikian. Oke, 3 orang petugas disebutkan terluka. Kami ingin tahu informasi terbaru mengenai keadaan mereka, Pak Beni. Ya, jadi 2 personil dari TNI 1 dan dari polisi yang dievakuasi ke Nabire itu sudah dilakukan perawatan, dan 1 orang anggota Brimob yang terkena panah pada bagian leher menembus ke bagian dada sudah dievakuasi ke Jayapura dan sudah dilakukan operasi dalam kondisi stabil. Oke. Bisa Anda jelaskan kembali kepada kami, duduk perkara penyebab rusuh Dogiai itu sebetulnya apa, Pak Beni? Sampai pada akhirnya ada puluhan bangunan dibakar, kemudian ada penyerangan yang disebutkan dari orang tak dikenal. Iya. Terkait dengan kejadian kerusuhan di Dogiai ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devahiri, bahwa kejadian di Dogiai ini merupakan kejadian yang beberapa kali berulang seperti ini. Jadi memang akar permasalahannya beberapa orang tak dikenal memang yang sering melakukan pemalakan di jalan terhadap sopir-sopir mobil lajuran dan juga truk pengangkut material
Dan kebetulan yang hari Kamis itu juga mereka menghentikan kendaraan dari anggota Brimob Satgas Damai Karten yang sedang membawa salah satu personil yang mau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Paniai. Nah, kemudian mereka melakukan perlawanan dengan melakukan pelemparan dengan menggunakan kapak. Nah, ini juga sementara masih dalam investigasi oleh Polres Dogiai di backup dari tim dari Polda, yaitu sudah turun juga Karo Polda Papua dan Satbrimo Polda Papua dan Kabid Propam Polda Papua itu untuk melakukan investigasi yang menyebabkan mereka melakukan rusuh massal karena adanya satu warga yang meninggal dunia. Nah, ini memang kami masih menunggu hasil investigasi. Yang ingin kami pastikan apabila memang gesekan kerap kali terjadi sampai pada akhirnya ada eskalasi yang dirasa cukup besar ini ya Pak ya, bangunan dibakar kemudian ada petugas yang diserang dan lain sebagainya. Apakah sudah ada orang yang dinilai bertanggung jawab dan diamankan oleh petugas? Ya, kita saat ini masih melakukan investigasi oleh pihak Polres guna menyelidiki ya aktor atau yang bertanggung jawab terhadap perusahaan ini, juga pelaku-pelaku kerusuhan yang di Dogia ini yang melakukan pembakaran juga pemalakan ini. Nah, ini kan masih menunggu proses yang investigasi yang dilakukan oleh tim di lapangan. Gerak cepat untuk memastikan tidak terulang kembali aksi serupa dan menciduk siapa saja bertanggung jawab, itu yang kami tunggu. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo dari Kabid Humas Polda Papua sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim dan Pendeta Robin menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 10 jam di Bareskrim Polri terkait dugaan penistaan agama oleh pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Informasinya satu lagi untuk Anda.